Bayangkan, kamu kerja banting tulang di negeri orang. Tidur cuma beberapa jam. Menahan rindu anak. Makan seadanya. Semua demi satu tujuan. Agar keluarga di rumah hidup lebih baik. Tapi, bagaimana kalau uang yang kamu kirim setiap bulan justru dipakai suamimu untuk foya-foya? Beli motor baru, karaoke, bahkan berselingkuh dengan perempuan lain di kampung. Dan yang lebih menyakitkan, rumah impian yang katanya sedang dibangun ternyata cuma kebohongan. Malam ini, kisah yang akan kalian dengar mungkin akan membuat sebagian dari kalian marah, sedih, bahkan ikut menangis. Karena cerita ini tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan balasan yang tidak pernah diduga. Tapi sebelum kita mulai, selamat datang di Cerita Nania, tempat di mana setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi juga pelajaran hidup. Buat kalian yang baru bergabung, coba absen dulu di kolom komentar ya. Hadir dari kota mana dan sekarang lagi ngapain? Lagi nyapu, nyetrika, masak di dapur, lagi lembur di kantor, di perjalanan pulang, atau mungkin lagi rebahan sambil nemenin malam. Tulis di komentar, misalnya hadir dari Purwokerto sambil nyetrika, atau hadir dari Surabaya lagi di jalan pulang kerja. Biar kita bisa saling kenal sebagai keluarga kecil Cerita Nania. Sekarang, siapkan camilan kalau ada, atur posisi paling nyaman, karena kisah ini mungkin akan membuat hati kalian campur aduk. Inilah kisah Sari, seorang TKW yang rela mengorbankan segalanya demi keluarga. Tapi tak pernah menyangka, orang yang paling ia perjuangkan justru menjadi luka paling dalam. Namaku Sari. Kalau ada yang bertanya apa penyesalan terbesar dalam hidupku, mungkin jawabannya sederhana. Aku terlalu percaya pada orang yang paling aku cintai. 5 tahun lalu, hidup kami sebenarnya biasa saja. Aku tinggal di sebuah desa kecil bersama suamiku, Rizal, dan anak laki-laki kami yang masih SD, Naufal. Rumah kami kecil, atapnya kadang bocor kalau hujan besar. Dinding belakang bahkan masih setengah papan. Tapi dulu kami bahagia. Setidaknya aku pikir begitu. Rizal sebenarnya laki-laki yang baik. Kadang narik motor, kadang bantu proyek bangunan kalau ada panggilan. Tapi pekerjaan tidak selalu ada. Sementara kebutuhan makin besar. Uang sekolah anak, biaya makan, listrik, belum lagi utang kecil-kecilan yang mulai menumpuk. Sampai suatu malam, aku melihat Rizal duduk sendirian di teras rumah sambil menghela napas panjang. Aku capek, Sar. Rasanya jadi laki-laki gagal. Kalimat itu entah kenapa membuat hatiku ikut sakit. Sejak malam itu, aku mulai sering memikirkan ucapan Rizal. Rasanya, sebagai istri, aku juga ikut gagal melihat suamiku semakin tertekan. Setiap pagi, ia berangkat mencari kerja. Tapi sering pulang dengan wajah lelah dan jawaban yang sama. Belum ada panggilan, Sar. Kadang aku melihat Rizal diam lebih lama di depan anak kami saat tidur. Seperti ada rasa bersalah yang dipendam. Sampai suatu malam, saat kami makan dengan lauk tempe goreng dan sambal seadanya, Rizal tiba-tiba bicara pelan. Kalau ada jalan buat hidup kita lebih baik, kamu mau nggak berjuang lebih jauh? Awalnya aku tidak mengerti maksudnya. Sampai beberapa hari kemudian, seorang tetangga datang membawa kabar tentang lowongan kerja ke Taiwan. Dan sejak hari itu, hidup kami mulai berubah. Awalnya aku menolak. Bekerja ke luar negeri bukan keputusan kecil.
Apalagi harus meninggalkan anak yang masih kecil. Kalau aku pergi, Naufal gimana? Tanyaku malam itu. Rizal langsung menggenggam tanganku. Aku yang urus. Tenang aja, Sar. Ini cuma sementara. Kita capek sekarang, biar nanti hidup enak. Aku diam. Jujur saja, aku takut. Takut jauh dari rumah. Takut kerja di negeri orang. Tapi setiap kali melihat atap bocor di ruang tengah, buku sekolah anak yang mulai menumpuk, dan wajah Rizal yang semakin sering termenung, hati kecilku mulai goyah. Beberapa minggu kemudian, aku mulai ikut pelatihan calon TKW di kota. Untuk pertama kalinya, aku jauh dari rumah lebih dari beberapa hari. Malam-malam di asrama terasa aneh. Aku sering menangis diam-diam saat video call dengan Naufal. "Mama pulang kapan?" tanyanya polos. "Sebentar lagi, Nah. Mama cuma cari uang dulu," jawabku sambil menahan suara agar tidak terdengar menangis. Sementara Rizal selalu terlihat meyakinkan. "Kamu tenang aja di sana, biar aku yang jaga rumah." Saat itu, aku benar-benar percaya padanya. Hari keberangkatan itu akhirnya datang. Pagi masih gelap saat aku pamit ke rumah. Naufal terus memeluk kakiku, seolah tahu ibunya akan pergi jauh. "Mama jangan lama ya," katanya pelan. Rasanya dadaku langsung sesak. Aku jongkok, mencium keningnya lama. "Mama janji, Nak, nanti kalau Mama pulang, rumah kita udah bagus." Kalimat itu sebenarnya lebih untuk menguatkan diriku sendiri. Di perjalanan menuju penampungan, aku beberapa kali diam-diam menghapus air mata. Sementara Rizal duduk di sampingku, sesekali menggenggam tanganku. "Percaya sama aku ya, Sar," katanya pelan. "Uang hasil kerja kamu nanti gak bakal sia-sia. Aku bakal bangun rumah buat kita. Biar kamu pulang gak capek lagi." Aku tersenyum kecil, mungkin terdengar bodoh. Tapi saat itu aku merasa punya suami terbaik. Sebelum masuk ruang keberangkatan, Rizal tiba-tiba memelukku erat. "Jangan terlalu capek kerja." Aku mengangguk. Tapi aku tidak tahu, pelukan itu akan menjadi awal dari luka paling besar dalam hidupku. Hari-hari pertamaku di Taiwan tidak semudah yang kubayangkan. Bahasa berbeda, makanan terasa asing, cuaca lebih dingin dari yang pernah kurasakan di kampung. Bahkan untuk tidur pun rasanya sulit karena terlalu sering memikirkan rumah. Aku bekerja menjaga seorang nenek tua yang sudah sulit berjalan. Bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, memasak, mencuci, membantu mandi, lalu baru bisa beristirahat saat malam benar-benar larut. Kadang kakiku pegal sampai terasa mau copot. Tapi setiap kali lelah datang, aku selalu mengingat satu hal. Rumah. Aku membayangkan suatu hari pulang dan melihat rumah kecil kami berubah. Naufal punya kamar sendiri. Atap tidak bocor lagi kalau hujan turun. Setiap akhir bulan, hampir semua gajiku langsung kukirim ke Rizal. "Ini buat tabungan rumah ya, Mas," kataku saat video call pertama setelah gajian. Rizal tersenyum lebar. "Tenang aja, Sar. Sedikit-sedikit udah mulai aku siapin." Wajahnya terlihat bahagia. Bahkan beberapa kali ia menunjukkan tumpukan semen di dekat rumah tetangga. "Material mulai masuk," katanya. Aku tersenyum lega. Meski jauh, rasanya semua pengorbanan mulai terasa berarti. Sampai suatu malam, aku mulai melihat sesuatu yang terasa sedikit berbeda dari Rizal. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan perubahan itu. Rizal masih sering video call, masih bertanya kabar, masih bilang kangen. Tapi entah kenapa, waktunya mulai berubah. Kalau dulu malam selalu sempat menelpon, sekarang sering mendadak sibuk. Lagi di luar, Sar, lagi bantu teman, atau kadang ketiduran. Aku mencoba memahami. Mungkin memang sedang capek. Toh aku juga sibuk kerja.
Tapi ada hal kecil yang mulai menggangguku. Rizal terlihat lebih rapi dari biasanya. Bajunya baru, rambut lebih sering dipotong. Bahkan suatu malam, saat video call, aku melihat seperti suasana ramai di belakangnya. "Kok berisik, Mas?" tanyaku. "Oh, ini cuma nongkrong bentar sama teman," jawabnya cepat sambil menggeser kamera. Aku tidak curiga. Sampai beberapa minggu kemudian, saat gaji kedua aku kirim, Rizal mendadak mengirim foto motor baru. "Lumayan buat operasional," katanya sambil tertawa kecil. Aku sempat bingung. Bukannya uangnya buat rumah dulu? Rizal cepat menjawab. "Iya, ini biar gampang ngurus material, Sar. Tenang, rumah tetap jalan." Aku mengangguk, berusaha percaya. Karena saat itu, aku belum tahu motor itu bukan awal pembangunan rumah, tapi awal perubahan suamiku. Sejak punya motor baru, Rizal mulai terlihat berbeda. Awalnya aku senang. Kupikir suamiku akhirnya kembali bersemangat bekerja. Tapi semakin hari, perubahan itu makin terasa aneh. Kalau dulu selesai kerja langsung pulang, sekarang lebih sering di luar. Kadang saat video call, wajahnya terlihat lelah. Tapi bukan lelah bekerja. Lebih seperti orang yang terlalu sering begadang. "Mas habis dari mana?" tanyaku suatu malam. "Biasa, nongkrong bentar," jawabnya santai. "Nongkrong terus?" tanyaku sambil bercanda kecil. Rizal malah tertawa. "Ya masa di rumah terus, Sar? Suntuk." Aku diam. Entah kenapa Azhar rasa tidak nyaman, tapi aku berusaha mengusirnya. Mungkin aku cuma terlalu jauh dan terlalu sering overthinking. Lagi pula setiap bulan aku tetap kirim uang. Bahkan kadang lebih saat ada lembur tambahan. Aku rela makan hemat, beli kebutuhan seperlunya, asal rumah kami cepat selesai. Sampai suatu malam, saat video call dengan Naufal, anakku tiba-tiba berkata polos. "Mama, Papa sekarang sering pulang malam." Jantungku langsung terasa aneh. "Papa kerja ya, Nak?" tanyaku pelan. Naufal malah diam sebentar, lalu menjawab sesuatu yang mulai membuat pikiranku tidak tenang. "Mama, Papa sering pergi malam pakai motor baru," kata Naufal pelan. "Kadang aku tidur dulu." Aku langsung menatap layar lebih lama. "Bilangnya Papa kerja kan, Dek?" Naufal menggeleng kecil. "Nggak tahu, tapi kadang Papa wangi banget." Aku sempat tertawa kecil untuk menenangkan diri sendiri. Mungkin cuma pakai parfum. Mungkin aku terlalu jauh untuk berpikir jernih. Tapi malam itu, entah kenapa, aku sulit tidur. Besoknya, aku mencoba video call lebih awal. Tidak diangkat. 1 jam kemudian baru dibalas. "Maaf, ketiduran." Aneh, karena di status WhatsApp, Rizal terlihat sedang di luar rumah. Seperti di warung kopi. Aku mulai merasa ada yang berubah. Tapi setiap kali ingin curiga, aku selalu mengingat pengorbananku sendiri. Aku bekerja sejauh ini demi keluarga. Masa iya suamiku tega? Sampai beberapa hari kemudian, seorang tetangga lama bernama Bu Tatik tiba-tiba mengirim pesan. "Sar, kamu sehat?" Pesan itu sebenarnya biasa saja. Tapi entah kenapa, cara Bu Tatik mengetiknya membuat dadaku mendadak tidak nyaman. Aku membaca pesan Bu Tatik beberapa kali sebelum akhirnya membalas. "Alhamdulillah sehat, Bu. Ada apa ya?"
tidak langsung dibalas. 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya muncul pesan lagi. Nggak apa-apa, cuma mau tanya kabar. Aneh, biasanya Bu Tatik bukan tipe orang yang basa-basi. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang cuma kangen cerita. Tapi malam itu, saat video call dengan Rizal, perasaanku makin tidak enak. Wajahnya terlihat berbeda, lebih segar. Bajunya baru lagi. Mas, beli baju baru? Tanyaku. Oh, ini murah kok. Jawabnya cepat sambil tertawa kecil. Aku mengangguk pelan. Tapi belum sempat bicara banyak, tiba-tiba terdengar suara perempuan samar di belakang. Suara tertawa. Riza langsung menoleh cepat. Lalu buru-buru mematikan kamera. Mas, lagi di mana? Tanyaku. Warung biasa, jawabnya singkat. Rame ya? Iyalah, masa sepi. Entah kenapa jawabannya terasa dingin. Tidak seperti dulu. Sebelum menutup telepon, aku sempat melihat sesuatu. Sangat cepat. Tapi cukup membuatku diam semalaman. Di belakang Rizal, seperti ada perempuan memakai baju merah muda. Tersenyum. Mengarah ke suamiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Berkali-kali aku mencoba meyakinkan diri kalau mungkin aku salah lihat. Mungkin memang cuma pengunjung warung biasa. Lagi pula, Rizal tidak pernah macam-macam sebelumnya. Tapi semakin kupikirkan, semakin aneh rasanya. Besok paginya, sebelum mulai kerja, aku mencoba menghubungi Bu Tatik lagi. Bu, di rumah aman kan? Pesanku hanya dibaca, tidak langsung dibalas. Sampai siang menjelang, akhirnya muncul balasan. Sari, sebenarnya ibu bingung mau ngomong. Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku sampai berhenti melipat baju majikan. Aku buru-buru mengetik. Memang ada apa, Bu? Lama, sangat lama. Sampai akhirnya Bu Tatik mengirim satu pesan suara. Tanganku mendadak dingin. Entah kenapa, aku takut mendengarnya. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan semua orang dariku. Aku menatap pesan suara itu cukup lama. Jari tanganku bahkan sempat gemetar sebelum menekan tombol play. Suara Bu Tati terdengar pelan, seperti sedang memastikan tidak ada orang lain di dekatnya. Sar, sebenarnya ibu gak enak ngomong ini, tapi ibu kasihan sama kamu. Jantungku langsung berdebar lebih keras. Beberapa minggu terakhir, Rizal sering kelihatan jalan sama perempuan. Aku langsung diam, tidak bergerak, tidak bereaksi. Seolah otakku menolak memahami kalimat itu. Mungkin ibu salah lihat, jawabku cepat sambil mengetik. Tapi Bu Tatik langsung membalas. Kalau cuma sekali, mungkin salah, Sar. Tapi ini sering. Tanganku mulai dingin. Aku mencoba tertawa kecil sendiri. Menolak percaya. Rizal bukan laki-laki seperti itu. Dia suamiku, ayah anakku. Laki-laki yang dulu menangis saat aku berangkat ke Taiwan. Lalu pesan berikutnya masuk. Satu foto. Buram. Diambil dari kejauhan. Tapi cukup jelas untuk membuat nafasku berhenti sesaat. Motor baru Rizal terparkir di depan tempat karaoke kecil. Dan di sampingnya ada perempuan berbaju merah muda. Perempuan yang seperti pernah kulihat di belakang video call malam itu. Aku menatap foto itu berkali-kali. Mungkin cuma teman, mungkin kebetulan, mungkin aku terlalu jauh hingga pikiranku jadi buruk sendiri. Tapi malam itu,
Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menelpon Rizal. Aku takut. Takut kalau ternyata apa yang selama ini kupikir baik-baik saja, sebenarnya sudah berubah. Besok malamnya, Rizal yang lebih dulu menelpon. Wajahnya terlihat santai seperti biasa. "Gimana kerjaan?" tanyanya ringan. Aku menatap layar lebih lama dari biasanya. "Mas semalam ke karaoke." Ekspresinya berubah sepersekian detik. Cepat, tapi aku melihatnya. "Hah? Karaoke apa?" "Bu Tatik bilang sering lihat motor Mas di sana." Rizal langsung tertawa kecil. "Ya ampun, Sar, itu cuma nemenin temen. Masa gitu aja dipikirin?" Aku mencoba tersenyum, tapi entah kenapa, rasanya ada sesuatu yang mulai retak di dalam diriku. Sebelum telepon ditutup, Rizal tiba-tiba berkata pelan, "Jangan dengerin omongan orang kampung." Kalimat itu justru membuatku makin tidak tenang. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat, bukan karena kerjaan, tapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan kebiasaan Rizal, jam online WhatsApp, cara menjawab chat, waktu menelepon yang semakin sebentar. Kalau dulu selalu bilang rindu, sekarang lebih sering terburu-buru. "Udah ya, Sar, ngantuk?" Atau "Lagi di luar?" Anehnya, foto-foto di status WhatsApp mulai berubah. Dulu paling foto novel atau rumah. Sekarang lebih sering nongkrong, kopi, motor, kadang tempat yang tidak kukenal. Suatu sore, saat istirahat kerja, Bu Tati kembali mengirim pesan. "Sar, Ibu minta maaf kalau lancang, tapi perempuan itu kayaknya sering bareng Rizal." Aku langsung mengetik cepat, "Siapa, Bu?" Balasannya datang beberapa menit kemudian. "Namanya Lina, janda dekat pertigaan." Jantungku terasa jatuh, karena aku tahu persis siapa perempuan itu. Cantik, lebih muda dariku, dan dulu sering tersenyum terlalu manis ke suamiku. Aku mencoba tetap tenang. Berkali-kali bilang pada diri sendiri agar tidak menuduh tanpa bukti. Sampai malam itu, aku menelpon Naufal lebih awal. "Papa di rumah?" tanyaku pelan. Anakku menggeleng. "Belum pulang. Kerja? Nggak tahu. Papa sering pergi abis mandi." Aku diam. Lalu Naufal berkata polos lagi, "Tadi ada Tante Lina ke rumah." Nafasku langsung tertahan. "Ngapain?" "Bawa makanan. Terus ngobrol sama papa." Aku mencoba tersenyum agar anakku tidak curiga. Tapi setelah telepon ditutup, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku mulai takut kehilangan keluargaku. Sementara di kampung, tanpa aku tahu, Rizal mulai terlalu nyaman dengan perhatian perempuan lain. Awalnya Lina hanya sering lewat. Kadang pura-pura beli kopi deket tongkrongan Rizal. Kadang datang membawa gorengan. "Mas Rizal capek ya kerja terus?" katanya sambil tersenyum kecil. Rizal awalnya biasa saja, tapi perhatian kecil itu lama-lama terasa nyaman. Apalagi setiap orang di kampung mulai memuji motor barunya. Wah, sekarang mapan ya Zal? Rizal mulai menikmati semuanya. Suatu malam, saat hujan kecil turun, Lina duduk lebih dekat dari biasanya. "Istri jauh pasti sepi ya?" katanya pelan. Rizal tertawa kecil. "Ya, namanya juga hidup." Lina tersenyum tipis. Kalau lagi kesepian, kadang orang cuma butuh ditemenin. Kalimat itu sederhana, tapi malam itu menjadi awal batas yang mulai dilanggar. Malam itu, aku mencoba menelpon Rizal. Tidak diangkat. Sekali, 2 kali,
3 kali. Baru 1 jam kemudian dibalas pesan. Tadi ketiduran. Aneh. Karena tepat beberapa menit sebelumnya, WhatsApp-nya masih online. Aku mencoba tidak berpikir buruk. Sampai tiba-tiba, Bu Tatik mengirim 1 foto lagi. Kali ini lebih jelas. Rizal sedang duduk berdua di tempat karaoke kecil. Dan perempuan di sampingnya tersenyum sambil menyender pelan di bahu suamiku. Lina. Tanganku langsung gemetar. Tapi yang paling menghancurkan, caption dari Bu Tatik. Maaf ya Sar, ibu gak tega liatnya. Sejak malam melihat foto itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku masih menelpon Rizal, masih mengirim uang seperti biasa. Tapi sekarang, aku mulai diam-diam memperhatikan semuanya. Jam online WhatsApp, cara dia menjawab chat, bahkan nada suaranya. Aneh, kalau dulu selalu video call lama, sekarang lebih sering buru-buru. Udah ya Sar, capek. Atau lagi di luar. Yang paling aneh, tiap malam online-nya justru makin lama. Sampai suatu sore, Bu Tatik mengirim pesan lagi. Sar, maaf ya, ibu cuma gak tega. Lalu muncul satu foto. Rizal duduk di warung. Dan di depannya, Lina berdua tanpa teman lain. Tanganku langsung dingin. Menurut Bu Tati, sejak beberapa minggu terakhir, Lina semakin sering terlihat bersama Rizal. Kadang sore, kadang malam, bahkan sudah tidak terlalu peduli dilihat orang. Lina memang terkenal pintar mengambil hati laki-laki. Kalau bicara selalu lembut, selalu tahu kapan harus memuji. Mas Rizal sekarang kelihatan beda ya. Lebih mapan, lebih enak diajak ngobrol. Kadang Lina sengaja tertawa sambil menyentuh lengan Rizal. Kadang pura-pura perhatian. Mas, jangan sering pulang sendirian, kasihan. Dan Rizal, yang mungkin terlalu lama merasa gagal jadi laki-laki, mulai menikmati perhatian itu. Bahkan beberapa warga mulai berbisik. Kayaknya Rizal udah nyaman tuh sama Lina. Malam itu, aku sengaja menelpon Naufal lebih awal. Papa di rumah? Di rumah. Aku sedikit lega. Tante Lina datang gak? Naufal langsung menjawab polos. Iya. Jantungku terasa turun. Ngapain? Tadi makan bareng. Papa ketawa-ketawa. Aku langsung diam. Lalu kalimat berikutnya membuat dadaku seperti ditusuk. Mama, Tante Lina tadi masuk kamar Papa. Aku membeku. Tidak bisa langsung bicara. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Takut kehilangan semuanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memberanikan diri menelpon Rizal. Tidak diangkat. Lalu aku melihat status WhatsApp-nya. Foto meja makan. Ada 2 piring, 2 gelas teh, dan caption singkat. Kadang rumah gak terasa sepi kalau ada teman. Tanganku langsung gemetar karena aku tahu Rizal tidak pernah membuat status seperti itu. Dan lebih sakitnya lagi, status itu diposting saat aku sedang lembur demi mengirim uang untuknya. Pagi itu, aku akhirnya memberanikan diri bertanya langsung. Mas, jujur sama aku. Lina sering ke rumah ya? Beberapa detik sunyi. Lalu Rizal menjawab cepat. Ya, kadang. Ngapain? Ya ngobrol biasa. Mas, dia sampai masuk kamar. Lama.
Sunyi. Sampai akhirnya Rizal terdengar kesal. Ya Allah, Sar, jangan dengerin omongan anak kecil terus. Anak kecil. Kalimat itu membuatku sadar satu hal. Rizal tidak lagi berusaha menjelaskan. Dia mulai merasa aku terlalu jauh untuk tahu kenyataan. Dan tanpa Rizal sadari, malam itu aku mulai berhenti percaya. Sejak malam itu, aku mulai berubah. Aku tidak lagi langsung percaya setiap ucapan Rizal. Tapi anehnya, aku juga belum siap menerima kenyataan. Jadi aku memilih diam. Berpura-pura percaya, sambil diam-diam memperhatikan semuanya. Aku mulai sering menghubungi Naufal lebih dulu, menanyakan apa yang terjadi di rumah. "Mama, Tante Lina tadi datang lagi," kata Naufal suatu malam. Jantungku langsung terasa berat. "Ngapain?" "Ngobrol sama Papa. Terus, Papa ketawa terus." Aku diam. Lalu anakku berkata lagi dengan polos, "Tante Lina sering bawain makanan." Aku hanya tersenyum kecil. Padahal malam itu, hatiku mulai terasa tidak punya tempat lagi di rumah sendiri. Di kampung, Lina semakin sering terlihat bersama Rizal. Awalnya cuma nongkrong, tapi lama-lama mulai seperti orang yang sudah terlalu nyaman. "Mas Rizal sekarang makin keren ya," katanya sambil tersenyum kecil. Rizal tertawa. "Hah, biasa aja." "Biasa gimana? Wanginya beda sekarang." Kadang, Lina sengaja duduk terlalu dekat. Kadang saat tertawa, tangannya menyentuh lengan Rizal sedikit lebih lama dari seharusnya. Dan Rizal tidak lagi menjauh. Suatu malam, setelah karaoke kecil di pinggir jalan tutup, hujan turun deras. "Mas, tunggu hujannya reda aja," kata Lina pelan. Rizal sempat ragu. Tapi malam itu, ia tidak langsung pulang. Besok paginya, aku menelpon Naufal seperti biasa. "Papa tadi pulang jam berapa?" "Pagi." Aku langsung diem. "Papa kerja malam?" "Nggak tahu. Tadi Papa diantar Tante Lina." Tanganku langsung dingin. Diantar? Iya, Tante Lina bilang Papa kecapean. Aku menutup mata pelan. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada perempuan lain yang mulai terlalu masuk ke kehidupanku. Dan yang lebih menyakitkan, Rizal sama sekali tidak merasa bersalah. Malam itu, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Mas, rumah gimana? Udah ada perkembangan?" "Oh, aman," jawab Rizal cepat. "Udah mulai beli material kok." "Coba video dong." Mendadak sunyi. "Gelap sekarang. Besok aja." Aneh. Karena dulu Rizal selalu semangat cerita soal rumah impian kami. Sekarang justru terdengar menghindar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai curiga. Jangan-jangan bukan cuma soal perempuan yang dibohongi. Siang itu, Bu Tatik mengirim pesan lagi. "Sar, Ibu takut kamu sakit hati." Lalu, satu foto masuk. Kali ini lebih jelas. Di teras rumahku. Rumahku sendiri. Lina duduk santai, memakai daster rumahan, sambil tertawa bersama Rizal. Dan di meja depan mereka, ada makanan yang biasa hanya kumasak untuk keluarga kecilku. Tanganku langsung gemetar, karena saat itu, ku mulai sadar, perempuan itu bukan lagi tamu. Setelah melihat foto Lina di rumahku, ada sesuatu yang berubah dalam pikiranku. Aku tidak lagi mau percaya mentah-mentah.
Kalau memang rumah sedang dibangun, harusnya ada bukti. Harusnya terlihat perubahan. Malam itu, aku kembali menelpon Rizal. "Mas, coba lihat rumah dong." Besok aja, Sar. Lagi capek. "Sebentar aja." Gelap. Jawabannya selalu ada. Padahal dulu, ia paling semangat cerita soal rumah impian kami. Akhirnya, aku mencoba hal lain. Aku menghubungi tetangga depan rumah. "Pak D, rumah saya udah mulai dibangun belum?" Balasannya datang beberapa menit kemudian. Singkat, tapi membuatku diam lama. "Loh, emang mau dibangun?" Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanganku mulai dingin. Belum ada material masuk kok. Lanjut pesan Pak D. Paling cuma motor baru Rizal aja yang sering nongkrong depan rumah. Motor? Lagi? Aku mulai mengingat semua uang yang kukirim selama ini. Kadang 12 juta, kadang lebih saat lembur tambahan. Aku rela menahan diri. Jarang beli baju. Bahkan skincare pun berhenti kubeli. Tapi rumah ternyata belum bergerak sama sekali. Malamnya, aku langsung menelpon Rizal. "Mas, material rumah di mana?" Sunyi beberapa detik. "Ada kok." "Pak D bilang belum ada." Nada suara Rizal langsung berubah. "Kamu sekarang percaya orang lain?" Aku terdiam, karena biasanya orang yang mulai marah seringkali sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara aku mulai curiga, kehidupan Rizal justru semakin berubah. Kata Bu Tatik, sekarang ia sering traktir teman nongkrong, rokok makin mahal, baju baru mulai sering dipakai. Dan Lina makin sering terlihat di dekatnya. Kadang ikut naik motor malam-malam, kadang pulang terlalu larut. Suatu malam, setelah hujan deras, Lina terlihat masuk ke rumah. Lampu ruang tamu mati sekitar jam 11. Tapi kamar depan masih menyala cukup lama. Tetangga mulai berbisik. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Karena semua tahu, istrinya sedang bekerja jauh di negeri orang. Aku mulai sulit tidur. Rasanya seperti ada hidup lain yang sedang berjalan di rumahku, tanpa sepengetahuanku. Sampai suatu malam, saat video call dengan Naufal, anakku tiba-tiba berkata pelan, "Mama, Tante Lina baik." Aku memaksa tersenyum. "Oh ya? Iya, kadang bikinin aku ayam goreng." Aku diam. Lalu kalimat berikutnya membuat dadaku sesak. "Tante Lina kadang tidur sini juga." Aku membeku. "Tidur di rumah?" Naufal mengangguk kecil. "Kadang di kamar papa." Dunia rasanya seperti berhenti beberapa detik. Malam itu, aku tidak menangis. Aneh, aku justru diam terlalu lama. Lalu membuka riwayat transfer, menghitung semuanya. Puluhan juta, uang sekolah anak, tabungan rumah, lembur. Semuanya terasa seperti sedang dibakar perlahan. Aku mencoba menelpon Rizal. Tidak diangkat. Sampai akhirnya hanya satu pesan masuk. "Udah tidur dulu, Sar. Besok kerja." Sementara di rumah, tanpa aku tahu, ada perempuan lain yang mulai tidur di tempat yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Setelah mendengar ucapan Naufal malam itu, aku tidak langsung mengamuk. Entah kenapa, rasa sedihku mulai berubah jadi sesuatu yang lebih dingin. Aku mulai sadar, kalau terus menangis, aku hanya akan makin hancur sendirian. Pagi itu, aku menelpon adikku di kampung. "Tolong bantu lihat rumah ya, tapi jangan bilang siapa-siapa." Adikku sempat diam. Memang ada apa? Nanti aku cerita. Siangnya,
ia langsung datang ke rumah tanpa memberi kabar dulu. Tapi bukannya lega, aku justru mendapat kabar yang membuat napasku terasa berat. Mbak, Lina memang sering di rumah. Dan kayaknya warga sekitar udah nganggep mereka dekat. Aku menutup mata pelan. Karena ternyata semua orang tahu, kecuali aku. Menurut cerita adikku, Rizal sekarang hampir tidak pernah sendirian. Kalau nongkrong, ada Lina. Kalau beli makan, ada Lina. Bahkan beberapa kali terlihat belanja bareng seperti pasangan biasa. Lina juga semakin berani. Kadang membawakan makanan ke rumah, kadang datang sore, pulang larut. Kalau Rizal terlihat capek, Lina selalu punya cara membuat suasana ringan. "Mas, jangan terlalu dipikirin, hidup terus," katanya sambil tertawa kecil. "Kadang orang juga perlu ditemenin." Dan Rizal yang mungkin terlalu lama merasa gagal, mulai merasa dihargai lagi. Hal yang seharusnya ia cari dari rumah, justru ia temukan di orang lain. Suatu malam, aku sengaja menelpon video tanpa memberi kabar dulu. Tidak langsung diangkat. Baru hampir 20 menit kemudian, Rizal menelpon balik. Rambutnya sedikit berantakan. Kaosnya berbeda. "Kenapa lama?" tanyaku. "Tadi mandi." Aneh. Karena di belakangnya, aku melihat gelas minum 2 buah di meja. Dan yang membuatku diam, ada suara perempuan tertawa kecil dari arah dapur. Rizal langsung menoleh cepat. "TV," jawabnya buru-buru sebelum aku sempat bertanya. Padahal aku tahu persis itu bukan suara TV. Aku mulai menyimpan sebagian gajiku diam-diam. Biasanya semua langsung kukirim ke Rizal. Sekarang tidak. Kalau memang rumah tidak dibangun, aku harus mulai menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu, Bu Tati kembali mengirim pesan. "Sar, maaf, Ibu cuma kasihan." Lalu satu foto masuk. Rizal dan Lina di pasar malam, berjalan berdampingan. Lina memakai jaket Rizal. Dan di foto itu, mereka terlihat terlalu nyaman untuk disebut sekadar teman. Pagi harinya, aku menerima pesan dari adikku lagi. Pendek, tapi membuat tubuhku langsung lemas. "Mbak, kayaknya ada sesuatu yang harus kamu lihat sendiri." Lalu, sebuah foto masuk. Foto ruang tamu rumahku. Di meja makan ada sarapan. 3 piring. 1 untuk Naufal. 1 untuk Rizal. Dan 1 lagi untuk Lina. Seolah-olah mereka sudah menjadi keluarga kecil yang baru. Sejak foto sarapan itu, aku berhenti berharap Rizal akan berubah sendiri. Kalau selama ini aku terus jadi istri yang percaya, sekarang aku harus mulai jadi perempuan yang sadar diri. Aku tidak lagi langsung kirim semua uang. Aku mulai mencatat. Transfer berapa, dipakai apa. Bahkan, diam-diam aku membuka rekening baru atas namaku sendiri. Kalau suatu hari semuanya benar-benar hancur, setidaknya aku masih punya pegangan. Sore itu, aku kembali menelpon adikku. "Coba lihat motor Rizal." "Kenapa?" "Kayaknya bukan cuma 1. Adikku sempat diam. Lalu jawabannya membuat kepalaku terasa penuh. "Mbak, motor baru ada 2 sekarang." 2? Padahal rumah, bahkan pondasinya belum ada. Rizal sekarang semakin sulit dikenali. Kata tetangga, ia mulai sering traktir teman, nongkrong sampai malam, bahkan sesekali ikut karaoke kecil dekat pasar. Dan Lina tidak pernah jauh. Kalau Rizal pesan kopi, Lina ikut. Kalau Rizal pulang malam, Lina ikut. Kadang mereka bercanda seperti pasangan lama.
Mas, kalau ketawa ganteng ya, goda Lina sambil tersenyum. Rizal tertawa kecil. Kamu bisa aja. Ya emang kenyataannya begitu. Perhatian kecil itu lama-lama berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kadang lebih berbahaya dari niat. Suatu malam, aku sengaja menelepon lebih awal. Tidak diangkat. Aku coba lagi. Masih tidak. Baru hampir sejam kemudian, video call masuk. Kenapa? Tanya Rizal cepat. Aku langsung diam beberapa detik. Karena di belakangnya, aku melihat sesuatu. Di jemuran dekat kamar, ada pakaian perempuan. Bukan milikku. Mas, itu baju siapa? Rizal langsung menoleh cepat. Oh itu, punya tetangga. Tetangga jemur di rumah kita. Sunyi sebentar. Lalu Rizal terdengar mulai kesal. Kamu sekarang apa-apa dicurigain? Aku tidak menjawab. Karena jawabannya terlalu buruk untuk kuucapkan sendiri. Menurut cerita adikku, malam-malam di rumahku mulai terasa berbeda. Kadang motor Lina terparkir sampai larut. Kadang lampu kamar depan masih menyala lewat tengah malam. Suatu malam, adikku sengaja lewat depan rumah. Katanya ruang tamu kosong. TV mati. Tapi dari kamar, terdengar suara tertawa kecil. Pelan. Lalu sunyi cukup lama. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi kampung kecil seperti tempat kami tidak pernah benar-benar bisa menyimpan rahasia. Pagi itu, adikku mengirim pesan lagi. Mbak, aku gak sengaja dengar obrolan Rizal. Tanganku langsung berhenti bekerja. Apa? Balasannya masuk pelan. Dia bilang uang kiriman masih aman. Lina juga tahu. Aku langsung membeku. Karena satu hal mulai terasa jelas. Ini bukan lagi sekedar selingkuh, tapi seseorang sedang menikmati hidup dari uang hasil air mataku sendiri. Malam itu aku tidak langsung marah. Justru semakin tenang. Mungkin karena rasa sakitnya sudah terlalu penuh. Aku mulai sadar, kalau terus berharap Rizal berubah, aku hanya sedang menyiksa diri sendiri. Aku mulai menyimpan bukti, foto, chat, transfer uang. Semua aku simpan rapi. Kalau suatu hari aku harus melawan, aku tidak mau datang dengan air mata saja. Sementara itu, aku mulai mengurangi kiriman uang. Biasanya langsung belasan juta. Sekarang seperlunya saja. Dan anehnya, baru seminggu kemudian Rizal mulai berubah. Sar, bulan ini kok sedikit? Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku yang mulai pura-pura. Sejak uang mulai berkurang, Rizal mulai lebih sering terlihat gelisah. Kata tetangga, sekarang ia beberapa kali terlihat bertengkar kecil dengan Lina. Katanya lagi seret, cerita Bu Tatik. Tapi Lina tetap bertahan. Mungkin karena selama ini Rizal terlihat mapan. Motor baru, sering traktir, tidak pernah terlihat kekurangan. Suatu malam saat nongkrong, Lina duduk dekat seperti biasa. Mas, jangan banyak pikiran, katanya sambil merapikan kerah baju Rizal. Kan masih ada aku. Rizal tertawa kecil. Terlalu nyaman, terlalu lupa siapa yang sebenarnya sedang bekerja sampai tulang terasa patah. Suatu malam, aku sengaja menelpon Naufal tanpa memberi kabar. Mama, suara anakku terdengar pelan. Papa di mana? Di kamar. Sendiri. Naufal diam sebentar. Lalu menjawab polos. Enggak, ada Tante Lina. Dadaku langsung terasa berat. Mereka ngapain? Nggak tahu. Pintunya ditutup. Aku memejamkan mata. Lalu mendengar suara TV di kejauhan. Dan
dengan samar-samar, seperti suara orang tertawa pelan. Rumah itu, yang dulu kubayangkan jadi tempat pulang paling nyaman, perlahan terasa seperti milik orang lain. Aku mulai memikirkan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pulang, tapi diam-diam, tanpa memberitahu Rizal, tanpa memberitahu siapapun selain adikku. Kalau memang semua ini benar, aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Malam itu, aku mulai membuka harga tiket, menghitung tabungan, dan diam-diam mengurus cuti. Sampai tiba-tiba, satu video masuk dari adikku. Durasi hanya 8 detik, tapi cukup membuat nafasku tercekat. Di ruang tamuku, Lina terlihat santai, sedang melipat baju Rizal. Pagi itu, aku akhirnya membuat keputusan. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Aku tidak mau terus dibodohi dari jauh. Semua terlalu jelas. Rumah tidak dibangun, uang menghilang, anakku mulai dekat dengan perempuan lain, dan suamiku seolah sedang membangun hidup baru tanpa rasa bersalah. Aku langsung menghubungi adikku. Jangan bilang siapa-siapa. Aku mau pulang. Balasan adikku cepat. Mbak, kalau kamu lihat kenyataannya nanti, kamu harus kuat. Aku membaca pesan itu lama. Karena jauh di dalam hati, aku mulai takut. Takut kalau rumah yang selama ini kuperjuangkan sudah benar-benar hilang. 3 minggu kemudian, aku benar-benar pulang. Diam-diam, tanpa memberitahu Rizal, tanpa status, tanpa video call. Aku hanya bilang sedang sibuk kerja tambahan. Padahal saat itu, aku sedang duduk di bandara dengan 1 koper dan hati yang rasanya campur aduk. Takut, marah, penasaran. Sepanjang perjalanan, pikiranku tidak berhenti bekerja. Bagaimana kalau semua cuma salah paham? Bagaimana kalau Lina memang cuma teman? Tapi setiap kali aku mencoba berpikir baik, foto-foto itu muncul lagi di kepala. Sarapan bertiga, baju perempuan di rumah, sampai video Lina melipat baju Rizal. Dan saat pesawat mulai turun, aku sadar satu hal. Apapun yang terjadi nanti, hidupku tidak akan sama lagi. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Adikku yang menjemput di terminal. Begitu bertemu, ia langsung memelukku erat. Wajahnya terlihat ragu. Mbak, siap? Aku hanya mengangguk kecil. Sekarang gimana keadaan rumah? Adikku menarik napas panjang. Lina masih sering di sana. Kadang nginep. Aku diam. Rizal tahu kamu pulang? Enggak. Adikku lalu menunjukkan beberapa foto terbaru. Rizal sedang duduk santai di teras, memakai kaos rumah. Di sebelahnya, Lina tertawa seperti perempuan yang sudah terlalu nyaman berada di sana. Dan yang membuatku tercekat, Naufal duduk di tengah mereka. Maghrib itu, aku akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah, tapi tidak langsung masuk. Aku berdiri cukup jauh, di ujung gang kecil. Rumah itu masih sama. Cat dindingnya masih kusam. Tidak ada pembangunan apapun. Tidak ada material. Tidak ada rumah impian seperti yang selalu diceritakan Rizal. Yang ada justru motor baru terparkir di depan. Dan sandal perempuan. Bukan milikku. Aku berdiri diam cukup lama. Sampai lampu ruang tamu menyala. Lalu seseorang keluar membawa jemuran. Lina memakai kaos rumah.
Rambut diikat seadanya. Seolah itu memang rumahnya. Aku masih berdiri di luar saat mendengar suara tawa dari dalam rumah. Tawa Rizal. Tawa yang dulu selalu kurindukan. Pelan-pelan aku mendekat ke jendela samping. Dan saat itulah dadaku seperti dihantam sesuatu. Di meja makan ada 4 piring. Naufal sedang makan. Rizal duduk santai. Dan Lina mengambil lauk sambil berkata pelan, "Mas, ayamnya habisin dong. Dari tadi nggak dimakan." Nada bicaranya terlalu akrab. Terlalu seperti istri. Lalu Rizal tertawa kecil. "Iya, Bu cerewet." Aku membeku di tempat. Tanganku gemetar, napasku mulai tidak teratur. Selama bertahun-tahun aku bekerja sampai badan sakit, menahan rindu, menelan sepi. Sementara di rumah, orang lain sedang menikmati semuanya. Aku melangkah pelan ke teras. Masih tidak ada yang sadar. Pintu depan sedikit terbuka. Suara mereka terdengar jelas. Lalu aku mendengar satu kalimat yang membuat darahku terasa naik ke kepala. Suara Lina. Pelan. Santai. Seolah ia memang pemilik rumah itu. "Mas, kapan kita serius? Aku capek dibilang cuma numpang." Dan sebelum Rizal menjawab, aku mendorong pintu rumah. Pintu terbuka, pelan, tapi cukup membuat semuanya berhenti. Rizal langsung membeku. Sendok di tangannya jatuh kecil ke meja. Wajahnya pucat. Sari. Lina berdiri cepat. Kaget. Panik. Naufal justru langsung berlari. "Mama." Aku memeluk anakku erat. Lama. Sampai akhirnya aku menatap Rizal. Tidak menangis. Tidak teriak. Justru terlalu tenang. Jadi ini rumah yang katanya lagi dibangun. Sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Aku melihat meja makan. 4 piring. Lina memakai baju rumahan. Dan rumahku terasa seperti rumah orang lain. Aku kerja sampai gak tidur. Suaraku mulai bergetar. Tapi kalian malah hidup enak di sini. Rizal mencoba mendekat. "Sar, denger dulu. Jangan panggil aku kayak gak ada apa-apa." Lina mulai mengambil tas. "Mbak, saya pulang aja." "Duduk." Aku menatapnya. Tajam. "Sekarang aku mau dengar. Sejak kapan kamu nyaman di rumah orang?" Lina diam. Rizal mencoba memotong. "Ini salah paham." Aku langsung tertawa kecil. Pahit. Salah paham? Foto ada. Video ada. Anakku lihat. Orang kampung tahu. Rumah gak dibangun. Uang habis. Aku menatap Rizal lama. Yang belum aku tahu cuma satu. Kamu bohong sejak kapan? Rizal menunduk. Dan diamnya lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Malam itu, aku tidak berteriak. Tidak melempar barang. Aku justru masuk kamar, melihat lemari. Separuh isinya berubah. Ada pakaian perempuan, skincare, jepit rambut. Aku hanya tersenyum kecil. Pahit. Ternyata benar. Aku bukan kehilangan rumah. Aku kehilangan rasa dihargai.
Aku keluar membawa koper kecil, lalu menaruh semua barang Lina di depan pintu. Bawa pulang. Mulai malam ini, rumah ini bukan tempat singgah siapapun. Lina langsung menangis kecil. Tapi anehnya, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Setelah Lina pergi, Rizal akhirnya menangis. Benar-benar menangis. Sar, maafin aku. Aku salah. Aku cuma hilaf. Aku menatapnya lama. Hilaf itu sekali. Kalau berbulan-bulan, itu pilihan. Rizal menunduk. Aku lalu menyerahkan buku transfer. Ini uang rumah. Puluhan juta. Kemana? Lama. Sampai akhirnya Rizal menjawab pelan. Sebagian habis. Untuk motor, nongkrong, dan kebutuhan sehari-hari. Hatiku sakit. Tapi anehnya, aku tidak hancur lagi. Mungkin karena kecewanya sudah terlalu penuh. 3 bulan setelah kejadian itu, aku memilih hidup sendiri. Bukan karena tidak cinta, tapi karena capek memperjuangkan orang yang tidak lagi menjaga. Aku tetap bekerja, tapi kali ini untuk diriku, untuk Naufal. Perlahan rumah mulai dibangun, sedikit demi sedikit, tanpa janji manis, tanpa kebohongan. Kadang Rizal datang menemui anaknya, kadang masih meminta maaf. Tapi ada luka yang memang tidak bisa kembali seperti dulu. Kalau ada satu hal yang kupelajari, kesetiaan itu bukan soal jauh atau dekat, tapi soal pilihan. Karena orang yang benar-benar sayang tidak akan nyaman membuatmu menangis diam-diam. Dan kalau kamu sedang mendengarkan cerita ini, ingat satu hal. Jangan pernah kehilangan dirimu hanya demi mempertahankan seseorang yang sudah berhenti menghargaimu. Sahabat cerita Nania, kalau kamu sudah sampai di akhir cerita ini, terima kasih sudah menemani perjalanan yang penuh luka, pengkhianatan, dan pelajaran hidup bersama kami. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu ada di posisi Sari, apa yang akan kamu lakukan? Maafkan Rizal atau memilih pergi dan memulai hidup baru? Dan buat kamu yang baru bergabung di channel ini, kenalan yuk. Absen dulu. Dari kota mana? Dan sekarang lagi sambil apa saat mendengarkan cerita ini? Lagi nyapu, nyetrika, masak, lembur di kantor, di perjalanan, atau mungkin lagi susah tidur malam ini? Biar kita bisa saling sapa di komentar. Karena di cerita Nania, setiap cerita bukan cuma untuk didengar, tapi juga untuk dirasakan bersama. Kalau cerita ini menyentuh hati, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke orang tersayang. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa dipetik bersama. Aktifkan juga lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah rumah tangga, pengorbanan, cinta, perselingkuhan, perjuangan hidup, dan cerita penuh plot twist lainnya yang siap menemani hari-harimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di cerita Nania, tempat di mana setiap kisah selalu punya makna.